Ya kita apa adanya aja kita, ngapain kita bohong-bohong, ya Pak ya? Begitulah kualitas. Awak bukan hafiz, bukan pula kore. Ya dari kampung lah, anak kampung. Kayak mana lah ngaji-ngaji kampung. Alif-alif dulu. Alif dua di date, an alif dua di bawah, in alif dua di depan, un an in un. Ya Bu, masih ingat ya? Ba dua di date, ban ba dua di bawah, bin ba dua di depan, bun ban bin bun. Sekarang nggak ada lagi itu, pakai ikro. Macam bodoh-bodoh, pau-pau. Ba 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 ta 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 sa 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 ja ja ja. Tahu kalau sudah pulang nangis, nggak namanya berpisah sedih. Betul? Namanya berpisah, nggak nangis. Maka malam takbiran nangis. Apa yang kita tangiskan? Udah pergi tamu tuh. Kapan dia datang? 11 bulan nanti. Kalau hidup, nggak mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirina lihamidi syukrih wa amur billahi liqiyami bil amrih. Allahumma razuqna fahman nabiyyin yuhizzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang kami muliakan, hari ini memasuki malam 16 Ramadan, sudah banyak yang pematian imannya. Satu hal yang saya sampaikan, Allah tidak butuh banyaknya ibadahmu. Tapi yang Allah butuhkan istiqomah dalam ibadah. Maka siapa-siapa yang bertahan sampai Syawal, itulah yang berhasil. Nggak butuh Allah banyak. 23 satu malam, tapi 5 malam dia datang, 25 nonton TV. Tidak ada gunanya itu. Walaupun 11 rakaat istiqomah, satu hati kita. Kecuali ada asbab sakit, mau mati. Ini penyakit Ramadan nih, hari ini luar biasa. Apa yang kau bawa? Kau siapa? Nah, tanya dulu. Apa kita nih? Kita makhluk yang lemah, makhluk yang hina. Diciptakan dari tetesan air hina rahim. Jadi lahir kau nangis. Apa filosofinya itu? Bukan ketawa, bukan senyum, nangis. Ternyata Bapak Ibu ketika di kandungan kita sudah berikrar, kau mau selamat atau bahagia? Ibu-ibu ramai ya. Puasa lebih tahan ibu-ibu dibanding laki-laki. Sholat lebih mantap, tapi bibirnya lancip, melawan aja. Nah, jadi tolong jangan lawan awak ya, sesuaikanlah. Di rumah kayak singa orang nih. Bentak-bentak aja. Apa ya? Ibu berikrar. Ditanya 2 hal. Kau mau selamat atau bahagia? Hei. Kita jawab, ya Allah, saya mau celaka. Lahir hidup. Inilah kita ini. Wal asri. Innal insana lafi khus. Sesungguhnya manusia dalam keadaan hancur. Saya yang jangan jadi imam, bapak yang tak imam, hancur. Kacau kita nih. Ditanya, hei calon manusia, kau mau selamat atau sengsara atau bahagia? Mau celaka atau bahagia? Dipilih ya Allah, aku ingin bahagia. Begitu lahir, mati. Surga nunggu. Nggak ada dosa. Paham Bu? Jadi ibu yang banyak anaknya meninggal nanti nolong kita di surga. Tapi tengok ibunya, kalau mentogel mamanya mana dapat. Jual sabu mana pula ditolong. Sesuai pula amal. Macam ini, aduh. Tambah lagi negara ini luar biasa.
Tambah lagi menteri agamanya pun sedikit mereng juga. Aduh lah Tuhanku. Kacau kita nih. Ini rusak kita nih. Maka dipanggil Allah Ustadz Al-Mukarram Syekh Ali Jabir pulang. Ya kan? Tutup usia 44. Sangat mudah. Balik kampung. Siapa lagi? Arifin Ilham. Rahimahumullah. Balik. Jainun MJ. Balik. Tak dirasakannya rejim ini yang begini hajab. Kita yang pak berdebat. Gara-gara beda pilihan pindah wirid. Sepalah munafik bapak tahu kali dulu. Gara-gara beda pilihan pindah masjid. Sama-sama pengurus tak cakapan. Rupanya menyatu orang tu di atas. Nah inilah dunia itu. Jadi siapa yang tidak rugi Ustadz? 4 golongan. Illal ladzina amanu, orang yang tidak rugi harus beriman. Ini yang datang sudah pasti beriman. Pasti itu. Jadi kita yang datang berapa puluh kita laki-laki. Inilah orang yang dipilih Allah. Berapa kakak yang hadir, yang punya rumah di sekeliling masjid. Cuman ini yang datang, bersyukur kita. Andalah yang sudah dipilih Allah. Berat pak. Walaupun rumahnya dekat masjid, hatinya jauh tak mampu melangkah. Gunung Sibaya begitu tinggi sampai ke atas. Betul? Ngapain sampai sana? Manjat ke atas. Berkeringat, berguling-guling, kotor baju, dingin-dingin. Di pala-palanya sampai sana. Dijamin surga. Tak mampu kau hadir. Kenapa Ustadz? Imannya bermasalah. Makanya Pak, kalau sudah kita beriman, pertahankan. Ya Pak ya. Kadang nggak tahu kita hari ini kita baik, tahun besok bejat awal. Jadi jangan merasa aku beriman, aku alim. Orang yang lihat, orang yang nilai. Tidak boleh Bapak bilang aku alim, enggak. Maka kata Ali bin Abi Thalib, siapa yang mengatakan dirinya alim, ahli ibadah, dialah orang yang. Siapa yang mengatakan dirinya pintar, dialah orang yang bodoh. Tidak boleh, kami pun aku pintar Pak, sarjana ini, tidak ada itu. Orang yang niat. Kayak mana bacaanku, Bapak lah yang nilai. Dipakai tahun besok, enggak Bapak lah itu. Cuman itu Pak, kesimpulannya. Kalau dipakai tahun besok berarti sor jamaah dengan bacaan awak. Kalau hancur, jangan pakai lagi. Hancur, baca hancur. Ya kita apa adanya aja kita. Ngapain kita bohong-bohong? Ya Pak ya? Begitulah kualitas. Awak bukan hafiz. Bukan pula kore. Ya dari kampung lah, anak kampung. Kayak mana lah ngaji-ngaji kampung. Alif-alif dulu. Alif, 2 di datean. Alif, 2 di bawah. In, alif, 2 di depan. Un, an, in, un. Ya Bu? Masih ingat ya? Ba 2 di date ban, ba 2 di bawah, bin, ba 2 di depan, bun, ban, bin, bun. Sekarang nggak ada lagi itu, pakai ikro. Macam bodoh-bodoh, pau-pau. Ba, ta, sa, ja. Allah. Maka dalam ikro nggak ada alif, yang ada a. Nggak ada mim, yang ada ma. Nggak ada jim, yang ada ja. Maka Bu, Kementerian Ketua Kepala Kakanwil Provinsi Sumatera Utara pernah mengungkapkan siapa yang belajar Quran pakai ikro sama dengan pembodohan huruf asli Quran. Itu tadi, nggak ada alif kan? Yang ada a, mim tidak ada, ma, nun tak ada, yang ada na. Hilang nilai murni Quran. Siapa lagi yang tidak rugi? Wa amilus sholihat. Sudah beriman kita yang hadir sudah. Yang kedua, istiqomahkan ibadahmu di tarawih ini. Usahakan Pak, penuh puasa Bapak, penuh malam tarawih. Rasakan nanti Idul Fitri enak. Menangis awak meninggalkan Ramadan tuh, nangis. Nangis kita Pak. Dia udah mau pergi deh ini, ntar lagi nih. Besok udah 16. Berapa lagi dia datang di rumah kita? 2 minggu lagi bayar hajab dah kita ini. Ya, masalahnya belum tentu jumpa besok kita. Namanya tamu, kalau udah pergi nangis kita.
Tamu kalau sudah pulang nangis, nggak namanya berpisah sedih. Betul? Namanya berpisah, nggak nangis. Maka malam takbiran nangis. Apa yang kita tangiskan? Udah pergi tamu tuh. Kapan dia datang? 11 bulan nanti. Kalau hidup, nggak mati? Sedih kita. Namanya berpisah, nangis Pak. Apalagi mama yang sudah di alam barzah. Waduh, sedihlah kita ya yang udah tak punya mama. Apalagi ayah yang dikubur. Waduh, menangis ayah tuh. Tengoknya anaknya tarawih tak ada. Bejat anak menjudi aja. Aduh, bala nampak. Aduh, hancur. Ya, iya. Maka takbiran itu nggak ada yang nggak nangis. Ahli narkoba bejat pun nangis juga ternyata Pak. Yang tak puasa pun nangis juga. Iya ya kan? Yang tak pernah sholat, yang nggak puasa pun nangis juga. Kok nangis? Aku pun ikut-ikut aja lah katanya. Kalian nangis, aku pun nangis juga lah. Iya. Namanya berpisah, nggak ada enak berpisah. Berjumpa bahagia. Makanya ada makna punggahan kemarin kan, menyambut tamu itu. Makan-makan, tukar-tukaran lauk. Dulu kami di kampung gitu. Yang paling sakit awak bawa daging, dapat telur separuh, longsor kuningnya. Astagfirullah. Nah, itu menguji ikhlas ya. Ya mungkin yang miskin dapat daging awal. Kita sering makan daging dapat telur, ini bagian malam ya Bu ya. Tapi yang paling parah separuh telur tuh, bukan lagi Bu. Ku intip telurnya telungkup Bu. Ku pikir bulat. Begitu dibalik longsor kuningnya semua. Aduh, Ros. Apa salahnya? Makanya banyak kita yang salah-salah, apalagi yang ngasih anak yatim. Kadang banyak yang salah-salah. Ada 3, ini agak panjang, terakhir saya masuk nih, nggak apa-apa ya. Tahan-tahankan lah ya. Tahan-tahankan. Ada 3 kesalahan memberi anak yatim. Ini pelajaran bagi Bapak Ibu. Ya. Yang pertama, kesalahannya apa Ustadz? Lain yang kau makan dengan yang kau sumbangkan. Hati-hati kita. Kalau makan soto, makan ayam, makan daging. Begitu sedekah anak yatim, nasi urap. Betul? Awas, bisa jatuh haram hukumnya ini. Iya. Kena lah Bapak, kena. Rasakanlah. Kena Ibu, kena. Gawat. Rasakan kau lah, kena. Kami udah sering korban kami para ustaz. Datang anak yatim, 2 angkot. Bukan sedikit, banyak. Ya. Apa yang kami jumpai Bu? Urap dimasak jam 6 pagi, jam 7. Acara jam 3, basi urapnya. Betul? Ini bisa jatuh haram. Dibalik kau makanmu susah, nyumbangkan beli daging 5 kilo kasih anak yatim. Itu yang seharusnya. Ini itulah tadi. Udahlah nasinya kuncup kayak gunung Sinabung. Ikan nasinya pun mentah digoreng belum masak. Ibu balik. Itulah tadi kembali telurnya separuh longsor kuningnya tuh. Apa salahnya bikin telur itu 2 bulat? Dia kan enak yang nerimanya kan. Walaupun urapnya tadi basi dibuangnya, ada lagi lauknya itu menampingi telur itu 2. Ini separuh. Ada 1/4 lagi Bu. Waduh. Macam layangan telur tuh. 1/4 dia. Waduh, macam layangan telur tuh kan. Awak pun nggak semangat lagi lah. Udah ya, 1 kesalahan kita. Lain yang kau makan dengan yang disumbang. Yang kedua, kesalahan menyantuni anak yatim. Tidak perlu banyak anak yatimnya. Ini kadang kita salah. Kalau kita ngasih anak yatim 50, amplopnya 2.500. Hati-hati. Tak puas batinnya, tak puas fisiknya. Betul? Jadi kalau ngasih anak yatim cukup 5-10 orang, tapi puas. Buahnya ada. Makan dulu kenyang, makan. Bontot lain lagi. Makan dulu nak ya, makan dulu. Udah makan, ayo buahnya makan dulu. Baru buntutnya besar. Waduh, amplop lagi 100. Kan? Cepet-cepet. Oh, luar biasa. Begitu pulang dia, diingat. Nanti jalan kita, wah, cepet.
Karena anak-anak daya ingatnya kuat. Cobalah bapak sama anak-anak kejam, ditandainya bapak, kuntilanak ini katanya. Iya, itulah Bu. Jadi anak-anak ini jangan dibuat hatinya sakit. Walaupun ribut di masjid, jangan dimarahi. Jangan diancam-ancam. Karena bapak ngancam, mati. Lari anak tuh nggak mau sholat lagi. Mau dibunuh pula. Ya Bu ya. Jadi nggak perlu banyak anak yatimnya. Ya, puas sekali 5 orang aja. Tapi puas dia. Ini kadang nggak kita. Banyak anak yatimnya, amplopnya goceng Pak. Iyalah. Ditandai anak tuh kita. Lewat waktu. Bocor bannya. Biarkan goceng semalam goceng. Iya begitu. Biarkan aja goceng amplopnya nggak enak. Zaman sekarang goceng mana dapat. Anak pula sekarang itu kan. Makan bakso 7.000 katanya. Nombok 2.000 katanya. Jadi puas-puasin. Ya Bu ya. Makanya kami dulu ada 10.000 merah tuh ada dulu ya uang lama itu. Jadi waktu di Marelan acara dulu, begitu dikasih amplop sama anak yatim, diketennya Bu, diintipnya. Start merah. Saya jawab, jangan dulu kau bangga merah, hitung kau nolnya dulu. Dulu kan ada 10 merah tuh. Kalau nolnya 4 nasib mulai itu nak. Kalau nolnya 5 rezeki mulai itu. Dihitungnya Bu, pelan-pelan dia. 1, 2. Ustaz apa nak? Berapa nolnya? 4. Tahankan. Artinya itu ya. Udah yang kedua. Yang ketiga, kesalahan kita menyantuni anak yatim. Ketika sudah kumpul anak yatim, jangan undang staf kantormu. Jangan undang yang lain. Kadang kita salah. Acara Ustaz belum lagi Ustaz ya, belum datang direktur kami belum turun. Udah lapar apa? Jam 3 belum lagi. Udah mulai Pak, masih di jalan bos tuh ya, belum lagi. Menzoli. Kasih anak yatim, jangan undang pejabat, gak penting itu. Puas-puas anak yatim makan. Gara-gara 1 orang Pak, lapar. Tak makan. Awak pikir yang di meja untuk awak kan sop, ya Allah ada soto, ada buah. Awak pikir itulah, rupanya apa? Digiring ke belakang kami. Siapa makan di situ? Pejabat itulah. Ini kita makan Pak ya. Ustaz sana bagian kita ya. Itulah ditikar awak duduk. Melipat kaki, awak duduk Allah sakit. Kayak mana mau berkah kita nih? Udah kembali wa amilus sholihat. Terus menerus. Jadi rukun Islam tubuh salah satunya yang merupakan amalan yang istiqomah yang terus menerus hanya sholat 5 waktu. Coba cek. Puasa cuma sebulan per tahun, enggak amal soleh namanya. Haji sekali seumur hidup saja, enggak. Zakat 2,7 kilo, 2,27 ribu atau 3,8. Sekali setahun saja. Bersih dosa dari ujung rambut sampai ujung. Lebih mahal sampo setahun daripada zakat. Itu ya. Sampo 1.000 sehari. Kali setahun. Zakat 2,7 dijamin bersih dosa. Indah. Apa amal soleh itu Pak? Cuman sholat. Sholat tidak bisa tawar-tawar. Kalau puasa masih bisa ada rukhsah. Ibu bunting, kok bunting ya? Hamil, maaf ya agak laju. Ibu hamil tidak usah puasa kalau memang takut khawatir bayinya terganggu. Ganti bulan Syawal. Apalagi ibu menyusui tidak usah puasa, ganti bulan Syawal. Khawatir nanti anaknya tidak mendapat gizi maksimal. Tapi kalau sholat tidak bisa main-main. Kau kaya atau miskin, agamamu Islam wajib kau sholat. Betul? Kau tua ataupun muda, agamamu Islam wajib sholat. Tidak ada, aku udah tua ini, nggak wajib lagi. Kalian yang muda-muda, nggak bisa. Udah, apalagi? Kau sakit atau sehat, Islam agamamu wajib sholat. Itulah sholat tuh. Makanya pantas yang pertama dihisap nanti hari kiamat, amalan sholat. Ini alasannya. Tak bisa kau berdiri, duduk kau sholat. Ibu kalau remati, bawa kursi ibu besok. Tidak apa-apa, duduk. Tapi jangan dimengkek-mengkekkan. Kadang duduk waktu jalan, lari, jalannya lari. Begitu sholat duduk, nggak masuk akal. Ya, nggak bisa duduk, berbaring, tidur di atas tilam. Boleh. Nggak bisa bergerak setruk mati semua isyarat ke depan mata. Allahu Akbar, sami Allah.
Tak bisa lagi, umumkan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Mati. Jadi tak bisa ada kerang-karang. Makanya anak kita Pak di rumah itu ajak sholat. Surah Toha sudah mengatakan. Apa kata Allah? Perintahkan keluargamu untuk sholat. Wastabir alaiha. Sabar kau melakukan sholat. Ini tarawih kalau tak sabar rusak pahalanya, hilang. Jumpa imam yang lambat. Udah tua, lambat, hancur. Ibu di belakang panas hatinya. Otomatis itu. Jumpa pula Bilalnya lambat. Wih, matilah ini. Kiamatlah malam ini ya Allah. Kalau tak sabar hancur. Solat nih Bu, kalau tak sabar khusus tarawih rusak. Contoh, aku imam, ku tes nanti witir, ku tes nanti. Makanya kami Pak, kalau imam-imam di masjid, apa kata jamaah Ustadz, lari 100 ya. Makanya habis sholat bukan ketenangan yang bu keringat basah kete awa, kini kipas tak ada Allah. Nah, bapak dingin, aku cuma pantatku yang dingin, bikin kipas, bikin AC, karena kami supirnya. Ya ini masukan ini ya, mana PBKM tuh, udah lari dia. Enggak ada, cuma pantatku dingin, ini panas, ini yang penting. Jangan tersinggung Pak ya. Betul ya? Supirnya dulu servis bagus-bagus. Ini enggak, jamaahnya dengan aku keringatan. Bikin kipas kecil pun jadilah, harga 30.000, apa sangka? Arahkan, kan enak sholat kita. Jadi sabar. Kalau imamnya lambat pasti panas. Contoh, dibacanya bismillah 1 menit. Ya, dites imam tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu tuh kurang ajar Ustaz nih. Ku tandai mukamu besok. Kalau masuk ke aku pindah masjid aja lah. Udahlah lapar awak, mau kontut lagi Allah. Rusak. Makanya kata Allah, sabar sholat nih. Kalau tak sabar hancur, nikmati aja lah. Karena kami para imam beda-beda kualitasnya, tidak sama. Ada imam A gini model bacaannya, ada yang kori, enaklah yang kori. Makanya kawan-kawan kori, laris. Laris ya, iyalah. Masuk Masjid Agung Medan laris orang tuh. Maju aja sepakat, awak masuk gang aja lah. Iya, memang nikmat. Kalau sudah yang lomak kali bacaan tuh, kita pun mau nangis mendengarkan bacaan tuh. Terhibur. Ya Bu ya, jadi saya himbau jangan panas hati Ibu. Udah? Yang kedua, yang merusak ibadah tarawih tak mampu menahan angin. Kentut. Tes nih. Jadi Bu, aku dulu sebelum Ustadz pun pernah korban dikentuti waktu aku langsung. Aku bukan bohong ini masuk YouTube ini ya. Waktu SMP itu. Mungkin waktu udah lasak pantatnya gini. Aku udah curiga mati nih. Kata imam ruku, mesti ruku awak, ndak bisa ndak. Kata imam Allahu Akbar, ruku lawak Allah. Betul Bu, begitu ruku habis. Pas di depan awak. Terotak kali, masuk kemarin, masuk Allah. Hilang bacaannya, yang kubayangkan makan apa lawak ini Allah. 7 macam baunya Pak Allah. Habislah. Udah tahankanlah. Hampir pingsan. Tak benar apa sahabat. Terotak Pak. Nah, ini mengganggu ini angin. Makanya Bu, 3 ciri-cirinya kalau orang sholat buang angin. Tandai nanti sampingmu ya. Mataku lancip nih Pak. Oh. Iya, yang kami lihatlah selama ini, yang kami analisa 3 ciri-ciri. Yuk kita lihat. Siapa yang tertawa berarti mengalami hal ini. Ya belum lagi ku jelas, udah ngekeh. Udah apa Ustadz? Ciri-ciri yang pertama, sholat mau buang angin, merah padam mukanya menahan. Merah padam waktu nahan Allah. Jaringannya Pak padat Pak. Rapat bilang rapat. Rapat Allah. Merah. Melenggak-lenggok pinggulnya kiri kanan. Hati-hati kita Pak. Yang mana tahu besok samping awak. Ya siap-siap Wak nih bilang.
Anginnya ke kanan, dia pun melenggak ke kanan juga waktu. Angin tuh ke kiri, dia pun belok ke kiri. Yang di tengah bahaya, begitu di tengah begitu rapat tuh. Hap, mati tadi. Mati lah ya Allah Tuhan. Imamnya lambat bacaannya, mati lah ya Allah. Ciri-ciri yang ketiga, lambatan rukuknya. Kalau nggak ada masalah, cepat aja rukuknya kan. Kata imam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi yang buangan angin, menahan angin tuh, takut lepas, ditahannya. Kata imam, Allahu Akbar, waktu pun ngancang-ngancang lah. Oh, pakai tangan Pak, pakai tangan. Allah, woi. Kalau cepat, hilang habis. Makalah. Yang kata membayangkan mungkin tuh. Maka lambat rukuknya waktu lambat, dia gini, lambat. Kalau cepat hilang deh. Nah, ini ilmu ini, walaupun tawa-tawa kita antisipasi. Apa artinya? Berbuka jangan rakus dulu. Maka ada 5 kesalahan ketika masuk Ramadan. Yang pertama, banyak bukaan bukan karena selera tapi hawa nafsu. Hati-hati ya. Bukan karena selera, hawa nafsu yang muncul. Makanya Bu, Ramadan kita berbuka kata Nabi, kurma. 1, minimal ganjil ya. 1, 3, maksimal 7. Jangan 105 ganjil juga, tapi sekilo. Ustaz, ganjil kalau ibu bantai 105, sekilo juga habis. Ya, 3 lah, 7 maksimal. Yang kedua, kalau tak ada kurma, beli kurma duit, minimal air. Itu dia. Maka Rasulullah itu Pak aman, tidak ada. Kita kan luar biasa. Oh, aku paling benci itu Pak di sampingku sholat. Udah awal, ya Allah. Tengok waduh. Macam babi air waduh. Terganggu yang di samping, ya. Kenapa itu? Ada dorongan gas dari dalam, mungkin sambal masuk, es masuk, kan nolak juga itu. Maka minimal yang manis-manis masuk, manis-manis dulu, bubur yang gampang dicerna lah. Kita enggak, semua masuk, dodol, ongol-ongol, jambu bol, risol, semua masuk. Itu bel-beon lah, banyak keluar, ngantri kamar mandi itu. Ya. Jadi jangan rakus, ya itu kesalahan kita. Apalagi kesalahan bulan Ramadan, masalah tadarus Quran. Tadarus ini arti kata darosa, belajar mengajar. Yang lancar mengajari yang belum lancar. Sekarang tidak, dibuat grup. Grup yang pandai-pandai, grup A. Grup yang pauk-pauk di belakang. Datalah, wah, aku bisa masuk katanya. Wah, udah lancar belum? Belum. Sana wah, yang bodoh-bodoh sana. Ini yang lancar-lancar, bercepat hatam. Waktu pun pindah masjid dia sakit hati. Bukan gitu yang tadarus tuh. Dirangkul yang belum lancar, diajari. Ya Bu ya, ini kesalahan kita. Udah kembali wa amilus sholihat, sholat. Jadi sholat ini luar biasa, tidak bisa tawar-tawar. Orang yang tidak sholat maka mendapat dosa penghancur agama. Ya, hadis Rasul, as-sholatu imanuddin. Sholat adalah tiang agama. Siapa yang sholat menegakkan tiang agama, siapa yang tidak sholat menghancurkan agama. Anak bapak di rumah dibuatkan kamar, dipasang pendingin, tapi anakmu tak sholat, berarti bapak ibu memelihara anak penghancur agama. Harus nangis kita Pak kalau anak tak sholat, nggak ada guna kita. Mandul ibu, mandul bapak di sisi Allah. Kata Nabi sama sahabat, tahukah kalian siapakah orang yang mandul? Orang yang mandul kata sahabat, orang yang tak punya anak ya Rasul. Bukan itu yang mandul. Orang yang mandul adalah di dunia banyak anak, tetapi di antara sekian anaknya tidak ada satupun yang soleh, bejat semua, mandul. Inilah tamparan bagi kita selaku orang tua. Didiklah Pak anak itu. Main keras boleh untuk agama. Memang disuruh Nabi kan main keras. 7 tahun pisah tidur. Ini anaknya berkumis sama mama tidur. Aduh. Berkumis sudah berjanggut sama berpelukan, mama anak di tengah. Jangan pisahkan supaya jangan manja dia mandiri. 10 tahun pukul kalau nyuruh sholat. Kan Nabi suruh pukul. Datang undang-undang negara kita ada HAM, hak asasi manusia. Maka kami para guru tak bisa mukul-mukul murid lagi. Dulu kita sekolah dipukul Pak. Oh, tak bisa main-main, pakai roll bola bas kayu. Aku udah kena itu guru matematika, patah.
Dendam kita tidak bersyukur. Aku datang kampung, aku salami datang, walaupun Nasrani dia, aku bawakan oleh-oleh. Karena bapak lainnya aku jadi orang. Kalau enggak bapak dulu didik hancur. Anak sekarang dipukul, dilapor gurunya masuk penjara 5 tahun. Udah gaji 320. Masuk penjara 5 tahun, sakit. Waduh lah Tuhanku, sakit. Guru-guru ngaji, sakit kali guru. Ada guru ngaji sini? 5.000 SPP itu pun macet, Pak, macet. Aku 8 tahun guru ngaji, waduh tak dihormati. Jangankan bayaran lancar, tak dihormati. Yang lancar siapa? Guru bahasa Inggris. Belum mulai les bahasa Inggris sudah kontan 620.000. Kami guru ngaji, wih bolak-balik buku hitam keluar. Ayo anak ya, SPP ya. Sekolahan mana? Besok Pak. Kalau tak kau lah, bilang. Udah 5.000 macet pula. Ada nunggak 6 bulan tak bayar-bayar. Yang paling kita gondok, besok datang kreditnya kereta baru orang tuanya. Cobalah. Kan sakit otak awak Pak. Ini, maka nggak ada keberkahan. Dulu kita di kampung-kampung berkah guru ngaji itu, dimuliakan. Saya masih ingat, mama kami panen cabai, antar gurumu sana. Antar. Panen labu, jelok orang kampung bahasanya, jelok tu labu, antar gurumu itu. Besok puasa, mau kolak kurasa dia antar. Nah. Bukan kecil, 5 kilo, 10 kilo satu. Pun peon pinggang mikul tu. Manen beras, antar nah. Gara-gara dialah kau bisa ngaji nakku. Sampai sekarang itu mak kami itu. Mau teleponnya, nanti kasih tahu gurumu, kasih sarung atau ambal belikan. Udah tua dia. Iya mak, yo iya. Itulah. Tapi dilarang mudik kan? Dilarang. Kurang ajar juga betul. Aduh, ya Tuhan. Terjolimi tiap tahun kita. Dilarang-larang mudik. Aku tak peduli. Aku masuk aja terobos saja. Lewat aja. Aku orangnya pembangkangan. Lewat aja. Tabrak-tabrak matilah demi mamaku ini kan. Nggak ada cerita. Mama tinggal satu lah di rumah. Bapak udah meninggal, udah mati. Dilarang mudik, nangis lawa. Tabungan dada ngasih mama, nggak bisa pulang. Kan sedih orang tua itu, nangis dia kan. Orang tua anaknya nggak kumpul, sedih dia, nggak semangat lebarannya. Sehat kakak, nggak kak. Sakit otak. Kenapa? Anakku nggak pulang, nggak boleh mudik sama Jokowi. Rusak kita. Udah? Yang kedua, watawa. Yang ketiga, watawasabil haq. Kalau kita nggak mau rugi di dunia, dinasihati orang, tapi ruang lingkup kebenaran. Nah, yang ketiga, yang keempat, watawasabis sabr. Disihati dalam ruang lingkup sabar. Kalau ada orang negur kita, wah imamnya bacaannya salah, jangan marah. Sabar. Kadang kita gitu Pak, ditegur sedikit pindah. Berantau. Nengok awak macam sini saja waktu. Kenapa wak? Sok kali kau negur aku katanya. Aku udah 80 tahun, orang lama. Lama nggak sholat rupanya Pak. Nah, jadi saling-saling gitu. Ibu pun gitu, ditegur orang awak pakai jilbab kak, ya terimalah. Gitu ya. Udah baik demikian. Oke lah dulu. Udah ya. Nah, selamat berlebaran lah. Aku udah terakhir ini masuk. Nah, mudah-mudahan sehat semua kita Pak. Intinya berdoalah, jangan takut Covid. Hati-hati dalam kajian ilmu tauhid. Orang yang takut wabah corona bisa menyebabkan kesyirikan, menduakan daripada takut kepada Allah. Hati-hati ya. Di warung bicara corona. Jumpa di apa? Corona dibahas. Enggak pernah ajab-ajab kubur dibahas. Corona ini siapa ini? Makhluk Allah. Kenapa enggak takut kau sama Allah dibanding corona? Jadi kalau ada orang takut dia corona daripada Allah, mati kafir. Hati-hati kita. Jangan sampai korban tarawihnya. Enggak tarawih aku wak, corona ini rupanya besok dia mati. Kapok kau wak, kena kau bilang. Maka ada dulu Namboru orang Siantar viral, apa dia bilang? Bahasa Batak. Apa katanya ungkapan bahasa Bataknya? Mau dibuka TV, corona beritanya. Tahu kan? Kalau dibuka TV, beritanya corona aja. Dibuka Facebook, corona. Mau dibuka WA, corona. Dibuka periuk, korana. Tinggal keraknya. Itu pun dimakan. Nggak ada lagi duit beli beras. Nah, jadi demikian tausiah ini, semangat kita. Jangan lupa ya, apa namanya ini? Sahibul Qalbi. Jangan lupa like dan subscribe dan di-share ya. Ini media dakwah kita.
Insya Allah inilah yang didukung, bukan TikTok, bukan para artis, bukan pelacur-pelacur yang buka aurat. Inilah yang didukung. Insya Allah kami yang berceramah bukan orang yang berilmu juga, memberikan komentar yang baik di kolom-kolom. Jangan kurang ajar komentarnya juga. Kadang ada juga. Oke ya, demikian Pak. Salat tarawih kita berapa salam? 1 salam. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.